Namaste, Vanakkam. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dipersatukan dalam kebaikan. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Tamil yang berjudul Manadu. Skor IMDb-nya 9,0. Film ini dibintangi oleh aktor Kollywood Silam Barasan Rajendar dan disutradarai oleh Venkat Prabhu. Film ini bercerita tentang perjuangan pemuda muslim yang berusaha menggagalkan upaya pembunuhan Perdana Menteri dengan time looping. Karena mengalami time looping, pemeran utama dalam film ini akan mati hidup berulang kali untuk mencari tahu siapa dalang di balik rencana jahat ini. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Halik adalah pemuda muslim yang terjebak dalam time looping, dan Kapolsek. Abdul Holik adalah pemuda Tamil yang beragama muslim dan bekerja di Dubai. Suatu hari, Holik terbang ke India untuk menghadiri acara pernikahan temannya. Saat memasuki pesawat, Holik berkenalan dengan seorang politisi bernama Mani. Holik lalu duduk di sebelah wanita bernama Sita. Mereka kemudian berkenalan dan mengobrol satu sama lain. Ternyata, Holik dan Sita baru sadar bahwa mereka akan mendatangi pernikahan yang sama. Mereka sepakat akan naik mobil bersama. Pesawat pun landing tepat waktu dan mereka masuk ke bandara. Saat berjalan, mereka berdua melihat atap kaca bandara pecah dan hampir melukai gadis kecil. Holik dan Sita kemudian naik mobil bersama dua orang teman Halik. Di tengah perjalanan, mereka terjebak macet dan harus mencari rute lain. Terlihat ada seorang politikus bernama Tami yang sedang berjalan kaki ke kantor. Tami sedang terburu-buru karena ada urusan penting. Namun tiba-tiba, Tami dibunuh oleh preman di pinggir jalan. Sesampainya di acara pernikahan, Sita turun dari mobil, sedangkan Holik dan dua temannya menjemput mempelai wanita yang merupakan teman Halik. Di tengah perjalanan, Halik tidak sengaja menabrak seorang pria muslim bernama Rafiq. Rafiq tewas di tempat. Beberapa menit kemudian, Kapolsek datang ke TKP. Kapolsek menginterogasi Holik dan teman-temannya. Kapolsek baru tahu bahwa Holik dan teman-temannya adalah seorang muslim. Kapolsek langsung membawa mereka berempat ke gudang kosong. Di sana, Holik melihat Rafiq dibiarkan mati oleh kepolisian dan tidak dibawa ke rumah sakit. Kapolsek menahan teman-teman Holik. Kapolsek lalu memaksa Holik berganti baju dan berfoto seakan-akan Holik adalah seorang wartawan. Holik tidak tahu apa maksud Kapolsek. Holik hanya menurut saja perintah Kapolsek. Di gudang itu, Holik juga melihat seorang ibu muslim yang juga ditahan di sana. Setelah ganti baju dan berfoto, Holik diantar ke acara kampanye Perdana Menteri yang merupakan agama Hindu. Kampanye itu diadakan di kawasan orang-orang yang beragama Hindu. Holik juga diberi ID card dan tas. Holik diperintahkan masuk ke dalam kerumunan tanpa diperiksa. Setelah masuk dalam kerumunan, Holik diperintahkan membuka tasnya dan mengambil pistol. Holik disuruh mengarahkan pistol itu ke Perdana Menteri. Holik baru sadar bahwa dirinya sedang dijebak. Holik tidak mau melakukan itu, namun Kapolsek mengancam akan membunuh teman-teman Holik jika Holik tidak patuh. Karena Holik menolak, Kapolsek langsung menembak teman Holik hingga tewas. Akhirnya, dengan terpaksa, Holik sambil menangis mengarahkan pistol itu ke Perdana Menteri. Tetapi, Holik tidak melepaskan tembakan. Namun tiba-tiba, Perdana Menteri ditembak orang lain hingga tewas. Mendengar suara tembakan, orang-orang lari berhamburan. Holik tidak merasa telah menembakkan pistol, tapi Perdana Menteri tewas tertembak. Kepolisian langsung memberondong peluru kepada Holik hingga tewas. Tiba-tiba, Holik hidup lagi dan terjebak dalam time looping. Holik bisa memprediksi apa saja yang sudah ia alami. Holik bingung kenapa ini bisa terjadi kepadanya. Holik kembali ke pesawat. Holik langsung menyapa Sita karena dalam kehidupan sebelumnya Holik sudah mengenal Sita. Sita bingung dari mana Holik bisa tahu namanya, padahal Sita belum pernah bertemu Holik sebelumnya. Holik mencoba menjelaskan apa yang terjadi dengan dirinya, namun Sita tidak percaya. Saat berjalan ke bandara, Holik melindungi gadis kecil dari jatuhnya atap kaca karena Holik tahu kaca itu akan jatuh. Santiago, come here.
Disinilah Sita baru percaya dengan time looping yang dialami Holik. Namun, dua teman Holik yang menyebut Holik belum percaya dan belum mengerti apa yang dialami Holik. Di tengah perjalanan, Holik memberitahu temannya akan ada kemacetan. Mereka bingung mengapa Holik bisa tahu kalau akan ada kemacetan. Mereka pun mencari rute lain. Sita turun dari mobil dan menyarankan dua teman Holik percaya saja dengan apa yang dikatakan Holik. Holik kemudian menyetir mobil dan menjemput mempelai wanita. Di tengah perjalanan, Holik berhenti sejenak dan mengatakan kepada dua temannya bahwa sebentar lagi ada seorang lelaki bernama Rafiq. Dan ternyata benar apa yang dikatakan Holik. Rafiq datang meminta pertolongan karena dirinya dipaksa untuk membunuh Perdana Menteri. Akhirnya, dua orang teman Holik percaya dengan time looping yang dialami Holik. Beberapa menit kemudian, Kapolsek datang menangkap mereka semua karena Rafiq sudah membongkar rencana pembunuhan Perdana Menteri kepada Holik. Kapolsek langsung menembak Holik hingga tewas. Holik hidup lagi dan terjebak dalam time looping. Holik bisa memprediksi apa saja yang sudah ia alami. Saat tiba di bandara, Holik mengajak Sita dan dua temannya ke kafe dan menjelaskan semuanya. Mulai saat ini, mereka bertiga percaya penuh dengan apa yang dikatakan Holik. Holik akan menggagalkan upaya pembunuhan Perdana Menteri dan menyelamatkan Rafiq agar Rafiq tidak dijadikan kambing hitam. Mulai sekarang, Holik bertindak lebih cepat. Saat di bandara, Holik menyelamatkan gadis kecil dan langsung menjemput mempelai wanita melalui rute lain. Mempelai wanita kemudian diamankan di kereta api. Holik terus berpikir keras agar bisa menggagalkan upaya pembunuhan Perdana Menteri. Holik pergi ke kerumunan acara pidato Perdana Menteri. Di sana, Holik melihat Rafiq mengarahkan pistolnya ke Perdana Menteri. Holik langsung membawa Rafiq keluar dari kerumunan dan Perdana Menteri ditembak orang lain. Holik melihat sekeliling dan ternyata kameramen yang berada di atas adalah penembak jitu yang merupakan eksekutor pembunuhan. Saat Holik berusaha menyelamatkan Rafiq, mereka dihadang Kapolsek. Khalid pun membongkar semua upaya Kapolsek membunuh Perdana Menteri. Kapolsek kaget karena Khalid mengetahui semua rencananya. Tanpa basa-basi, Holik langsung merebut pistol Kapolsek dan memberondong Kapolsek hingga tewas. Melihat Kapolsek dibunuh, anak buah Kapolsek menembak tepat di jantung Holik hingga tewas. Holik hidup lagi dan terjebak dalam time looping. Holik bisa memprediksi apa saja yang sudah ia alami. Kali ini, Holik bertindak lebih cepat dan ingin mengetahui siapa dalang ini semua selain Kapolsek. Holik langsung mendatangi kerumunan dan membiarkan Rafiq menjadi kambing hitam. Holik fokus untuk mengejar si pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran itu lalu masuk ke markas sebuah ormas. Di sana sudah banyak disiapkan senjata tajam untuk membuat kerusuhan pasca terbunuhnya Perdana Menteri. Holik terlibat baku hantam dengan mereka semua. Khalid berhasil mengajar si penembak jitu. Si penembak jitu mengatakan dia mempersiapkan semuanya di sebuah hotel di kamar nomor 414. Setelah itu, Khalid sengaja membuat dirinya ditebas pedang dan membuat Khalid tewas lagi. Setelah hidup kembali dan mengalami time looping, Khalid bertindak cepat dan langsung menuju ke hotel. Khalid dibantu Sita berhasil menyekap si penembak jitu agar ia tidak menghadiri acara kampanye Perdana Menteri. Di sisi lain, teman-teman Khalid berhasil mengamankan Rafiq. Setelah itu, Khalid pergi ke acara kerumunan dan melihat sekeliling. Karena tidak ada Rafiq dan pembunuh bayaran itu, maka acara pun berjalan aman. Khalid tersenyum bahagia karena melihat Perdana Menteri berjalan pulang setelah kampanye. Namun tiba-tiba saat Perdana Menteri masuk ke dalam mobil, mobil itu meledak dan membuat Perdana Menteri tewas di tempat. Khalid bingung dengan semua ini. Padahal ia sudah menculik si penembak jitu dan Rafiq, tetapi pembunuhan terhadap Perdana Menteri tetap berhasil. Khalid dan teman-temannya kemudian melihat kerusuhan yang disulut para preman ormas. Khalid lalu menghampiri Kapolsek dan merebut pistol Kapolsek. Khalid marah-marah dan mengatakan, "Pak Kapolsek, aku tahu semua rencana busukmu. Kau sudah bermain politik kotor dengan membunuh Perdana Menteri dan menuduh orang Muslim sebagai kambing hitam. Mengapa? Mengapa kau melakukan itu? Agar orang-orang Islam dianggap sebagai teroris?" அமெரிக்கால ஒருத்தர் 100 பேரை கொன்னானா அவன் சைக்கோ இதே ஒரு இஸ்லாமியன் கொன்னானா அவன் டெரரிஸ்டாடா. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Aku akan menghentikanmu. Khalid lalu menembak kepalanya sendiri hingga tewas. Khalid hidup lagi dan terjebak dalam time looping. Tapi ternyata saat Khalid tewas dan hidup kembali untuk menyelamatkan Rafiq, Khalid pernah menembak mati Kapolsek. Ternyata saat itulah Kapolsek juga mengalami time looping. Jeder.
Meskipun Kapolsek mengalami time looping berkali-kali, Kapolsek tidak paham apa yang terjadi pada dirinya. Kapolsek berpikir selama berjam-jam mengenai hal ini. Kapolsek lalu mengingat-ingat lagi apa yang terjadi. Mulai dari ia merencanakan pembunuhan Perdana Menteri, bertemu preman ormas, penembak jitu, memantau Rafiq yang bersiap-siap melakukan aba-aba sesuai arahannya, hingga meletakkan bom di mobil Perdana Menteri. Setelah beberapa kematian yang dialami Kapolsek, akhirnya Kapolsek sadar bahwa Kapolsek berhasil meletakkan bom di mobil Perdana Menteri. Namun ada seorang pemuda muslim bernama Khalid yang tahu semua rencana Kapolsek dan mencoba menggagalkan rencana itu. Kapolsek akhirnya tahu bahwa Khalid adalah penghalangnya dalam upaya membunuh Perdana Menteri. Tetapi Khalid belum tahu bahwa Kapolsek juga mengalami time looping. Kapolsek senang ia mengalami time looping karena dengan begitu ia juga bisa memprediksi waktu seperti Khalid. Kapolsek yang sudah hidup kembali dan mengalami time looping pergi menemui otak pembunuhan Perdana Menteri yang tidak lain merupakan petinggi partai. Ia bernama Taman. Taman melakukan itu semua bersama Kapolsek agar Taman bisa menjadi Perdana Menteri dan Kapolsek bisa menjadi Kapolri. Kapolsek menjelaskan tentang time looping yang dialaminya kepada Taman. Taman menyuruh Kapolsek untuk membunuh Khalid, namun Kapolsek menolak keras karena jika Khalid mati lagi dan mengalami time looping, Khalid bisa memprediksi apa saja yang sudah ia alami. Khalid akan selangkah lebih maju dari Kapolsek. Khalid bisa menggagalkan upaya pembunuhan Perdana Menteri. Meskipun begitu, Kapolsek tidak takut kepada Khalid. Kapolsek justru akan menantang Khalid. Khalid yang sudah tahu rencana Kapolsek akan mengebom mobil Perdana Menteri, menyusun rencana cerdas dan pergi ke gudang kosong terlebih dahulu. Khalid membebaskan ibu kandung Rafiq dan menyuruh ibu kandung Rafiq membuat video pernyataan mengenai rencana busuk Kapolsek yang ingin mengkambing hitamkan Rafiq. Khalid lalu pergi menjemput Rafiq, namun tiba-tiba yang datang bukan Rafiq tetapi si penembak jitu. Khalid bingung kenapa si penembak jitu mengetahui rencana Khalid. Ternyata ini adalah rencana Kapolsek yang ini bertindak satu langkah di depan Khalid. Si penembak jitu menembaki ke mobil Khalid menggunakan drone. Khalid berhasil meloloskan diri. Khalid lalu pergi ke acara kampanye Perdana Menteri. Di sana, Kapolsek berhasil meledakkan mobil Perdana Menteri. Kapolsek kemudian menemui Khalid. Kapolsek mengatakan, "Khalid, kau kira hanya kau yang mengalami time looping. Aku juga mengalaminya, Khalid. Saat aku mati, aku akan berada satu langkah di depanmu. Jika kau berhasil menyelamatkan Rafiq dan menggagalkan penembak jitu, aku tetap akan meledakkan mobil Perdana Menteri. Yang jelas, rencana ini harus berhasil dan orang-orang muslim harus menjadi kambing hitam. Dan kau tidak usah baper dalam hal ini. Pemberitaan ini hanya viral beberapa hari saja. Setelah itu, orang-orang akan beraktivitas normal kembali seperti bekerja, memasak, dan lain-lain." இந்த மக்கள் யார் தெரியும்ல? நாங்க பிளான் பண்ற வாழ்க்கைய வாழ்ற puppets, just puppets. Kapolsek terus melanjutkan argumennya dengan mengatakan, "Khalid, meskipun kau mati 1000 kali, rencanaku ini tetap akan aku jalankan. Jika kau menghalangiku, maka aku akan membunuh teman-teman, keluarga, dan orang-orang yang kau sayangi. Kau mengerti?" Kapolsek ingin menantang Khalid untuk adu cepat dalam time looping. Kapolsek lalu menembak kepala Khalid hingga tewas. Sekarang, Khalid baru tahu bahwa jika ia mati, maka Kapolsek juga ikut mati dan berada selangkah di depan. இவ்வளவு நாள் எனக்கு டே ரிப்பீட் ஆகுறதுக்கு காரணம் நீதான். எப்படிடா நீ செத்தா எனக்கு டே ரிப்பீட் ஆகுது? Karena itu, Khalid berpikir keras bagaimana cara agar ia bisa selangkah di depan Kapolsek dan mencari otak dari ini semua. Khalid ingin tahu siapa orang yang ingin menggantikan posisi Perdana Menteri. Akhirnya, Khalid menemukan cara. Khalid teringat ia berkenalan dengan seorang politikus bernama Mani saat berada di dalam pesawat. Khalid, Sita, dan kedua teman Khalid menemui Mani dan memberitahukan rencana pembunuhan Perdana Menteri. Dan ternyata di sana ada Taman yang mendengar semua perkataan Khalid. Khalid belum tahu bahwa Taman adalah otak pembunuhan ini. Taman langsung menangkap lalu menyandra Khalid dan ketiga temannya. Di sana, Taman bercerita bahwa ia sudah lama terobsesi ingin menjadi Perdana Menteri. Taman juga mengajak Tami untuk membunuh Perdana Menteri, tetapi Tami menolak. Tami berusaha memberitahu rencana busuk Taman kepada Perdana Menteri. Namun Taman berhasil membunuh Tami terlebih dahulu. Taman lalu mengajak Kapolsek untuk membunuh Perdana Menteri. Beberapa menit kemudian, Kapolsek datang menghampiri mereka semua. Taman berusaha membunuh Khalid, namun dilarang oleh Kapolsek. Kapolsek mengatakan kepada Taman, "Pak Taman, kita harus membuat Khalid tetap hidup sampai kita berhasil membunuh Perdana Menteri nanti malam." Taman setuju dengan ide Kapolsek. Taman lalu keluar ruangan. Kapolsek ingin membuat Khalid menderita. Kapolsek duduk persis di depan Khalid, lalu menembak salah satu teman Khalid hingga tewas.
Seketika itu, Holik menangis terseduh-seduh. Kapolsek kemudian menyekap Holik di sana dalam keadaan hidup-hidup. Karena Kapolsek tahu, Holik tidak boleh mati dulu sampai Perdana Menteri terbunuh nanti malam. Setelah Perdana Menteri terbunuh, Kapolsek berencana memenjarakan Holik hidup-hidup. Holik berpikir keras bagaimana cara agar ia bisa mati terlebih dahulu sebelum Perdana Menteri dibunuh. Holik menyuruh Sita mendekatkan paku besar ke arahnya. Holik kemudian menjatuhkan kepalanya sendiri ke arah paku hingga tewas. Karena Holik tewas, Kapolsek pun ikut tewas. Saat Kapolsek terbangun dan mengalami time looping, Kapolsek emosi karena rencananya membunuh Perdana Menteri gagal lagi. Holik hidup kembali dan mengalami time looping. Holik bergerak cepat dan menemui Tami. Holik berhasil menggagalkan upaya pembunuhan Tami di pinggir jalan. Holik langsung menarik Tami ke dalam mobilnya. Holik berusaha menjelaskan semuanya kepada Tami tentang rencana pembunuhan Perdana Menteri. Tami bingung kenapa Holik tahu semua rencana Taman untuk membunuh Perdana Menteri. Akhirnya, Tami percaya penuh dengan Holik dan menunjukkan Holik jalan untuk bertemu Perdana Menteri. Mereka berdua naik mobil Swift merah. Kapolsek menelpon Taman bahwa upayanya membunuh Tami gagal karena Tami diculik lebih dulu oleh Holik. Kapolsek memerintahkan anak buahnya mengejar mobil Swift merah untuk menangkap Holik agar Holik tidak bisa bertemu Perdana Menteri. Akhirnya, kepolisian berhasil mengepung mobil Swift merah. Namun saat kepolisian memaksa Holik turun dari mobil itu, ternyata di dalam mobil hanya ada Tami. Holik berhasil kabur melarikan diri. Melima! Come on! Holik naik motor dan meluncur dengan cepat ke gedung pertemuan, di mana di sana ada Perdana Menteri dan para petinggi partai. Setibanya di sana, Holik menyelinap masuk lewat belakang dan menemui Perdana Menteri secara empat mata. Holik melakukan video call dengan Tami dan mengatakan semua rencana jahat Taman dan Kapolsek kepada Perdana Menteri. Setelah mendengar perkataan Holik, Perdana Menteri kemudian berdoa secara khidmat. Beberapa menit kemudian, Taman dan Kapolsek menghampiri Perdana Menteri. Perdana Menteri lalu berpura-pura sakit dan mengatakan ia tidak bisa menghadiri acara kampanye di kawasan orang-orang Hindu. Mendengar hal itu, Taman dan Kapolsek tetap ngotot dan memaksa Perdana Menteri agar tetap mengisi acara kampanye itu. Disinilah Perdana Menteri baru percaya dengan semua perkataan Holik. Perdana Menteri mengatakan kepada Taman dan Kapolsek, "Pak Taman dan Pak Kapolsek, saya sudah tahu semua rencana kalian untuk membunuhku. Aku tadi hanya berpura-pura sakit untuk membuktikan informasi ini, dan ternyata benar informasi yang aku dapat." Taman bertanya balik kepada Perdana Menteri, "Pak Perdana Menteri yang terhormat, informasi itu tidak benar. Itu semua adalah fitnah. Dari mana Bapak tahu informasi itu?" Perdana Menteri menjawab, "Informasi ini aku dapat dari pemuda muslim bernama Abdul Holik." சொல்லிட்டான் எல்லாம் தம்பி சொல்லிட்டான். Perdana Menteri sudah mengetahui semuanya dan tidak akan menghadiri acara kampanye nanti malam. Karena itu, Kapolsek langsung menembak Perdana Menteri, tetapi beruntung Holik berhasil melindunginya. Mendengar suara tembakan, security gedung dengan cepat masuk ke dalam ruangan dan memberondong peluru kepada Kapolsek hingga tewas. Beberapa menit kemudian, Taman tewas karena serangan jantung. Besok pagi, Perdana Menteri dan Tami menjenguk Holik di rumah sakit. Perdana Menteri mengucapkan terima kasih kepada Abdul Holik karena telah menyelamatkan negara dari perpecahan umat. Habis. Apa pesan dari film ini? Sebagai rakyat, kita jangan mau diadu domba oleh politikus, karena bagi politikus, semua ini hanyalah permainan catur, di mana mereka akan mengatur kapan benteng berjalan maju, kapan kuda berjalan L, dan kapan menteri berjalan miring. Itu semua mereka lakukan untuk mendapatkan uang. Maka dari itu, kita jangan mau diadu domba oleh politikus. Sebagai rakyat, kita harus bersatu tanpa memandang apapun. Semoga kita semua selalu dipersatukan Tuhan dalam kebaikan. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.